Selamat pagi, Bu Katna Natalilova. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan PSAK 221 Pengaruh Perubahan Kurs dalam Valuta Asing. Dengan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Soraya Putrianza dengan NIM 2023-724. Saya Cynthia Levinatio dengan NIM 2023-7002. Saya Maria Magdalena Elsa dengan NIM 2023-7005. Saya Tania Laksmi Safitri dengan NIM 2023-70038. Saya Hanifah Dwi Parasati dengan NIM 2023-750. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, di mana entitas menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya, bukan mata uang lain. Nah, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama, di mana suatu entitas beroperasi. PSAK 221 menjelaskan nih indikator mata uang fungsional. Nah, di sini ada akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif adalah selisih kurs diakui dalam laba rugi. Nah, yang pertama, ada suatu transaksi mata uang asing itu harus banget dicatat dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksinya. Dan yang kedua, ada saldo akun moneter dalam tanggal pelaporan itu akan dinyatakan dalam mata uang fungsional dengan kurs pada tanggal pelaporan akun non-moneter. Yang pertama adalah translasi, itu adalah dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan yang berbeda. Nah, translasi menggunakan dasar kurs tanggal pelaporan untuk item dalam neraca dan kurs tanggal transaksi untuk item dalam laba rugi. Sedangkan kalau remeasurement entitas itu menggunakan mata uang non fungsional ke mata uang fungsional. Nah, selisih ini bakal diakui dalam laba rugi. Akun moneter dengan kurs tanggal pelaporan, akun moneter dengan kurs historis, dan akun moneter nilai wajar. Mata uang fungsional ini paling banget nih mempengaruhi harga jual. Dan dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya, sebagian besar bakal menentukan harga jual dari barang dan jasanya. Dan hal ini juga mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain. Dan pertama ini kan ada tiga rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri nih. Yang pertama yang kita pertanyakan, apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor, dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor. Dan yang kedua ada apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Beberapa agenda dulu. Yang pertama ada tujuan dan lingkup, yang kedua definisi, yang ketiga ringkasan pendekatan, dan yang keempat pelaporan transaksi mata uang, dan yang kelima penggunaan mata uang, tentang pengaruh pajak, dan yang terakhir adalah pengungkapan. Dan tujuan yang akan kita bahas, yang pertama ada bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Definisi yang akan kita bahas, yang pertama adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Itu adalah juga kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, ada kegiatan usaha luar negeri, anak, asosiasi, ventura bersama, atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di negara yang mata uangnya menggunakan mata uang selain mata uang pelapor. Dan ada kelompok usaha juga adalah rasio pertukaran dua mata uang. Dan kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Untuk kurs spot itu adalah kurs untuk realisasi segera, dan mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional. Ada mata uang fungsional yang bisa kita gunakan adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama, mata uang penyajian. Nah, mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Dan juga pos-pos moneter itu apa? Pos-pos moneter itu adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Dan ada juga selisih kurs, di mana selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Permasalahannya apa nih yang bakal kita bahas? Yang pertama, ada kurs mana yang bakal kita gunakan, dan yang kedua, bagaimana melaporkan pengaruh perubahan kurs dalam LK. Akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif, dan kita bakal menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Dan yang nggak termasuk itu ada tiga. Yang pertama ada derivatif mata uang asing, kecuali derivatif yang tidak termasuk lingkup PSAK 55, akuntansi lindung, itu nilai mata uang asing termasuk lindung nilai investasi di luar negeri. Dan yang ketiga atau terakhir, itu adalah penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing. Investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah dari kepentingan entitas pelapor di dalam aset neto dari kegiatan usaha tersebut. Nah, kegiatan usaha luar negeri dapat berupa entitas anak perusahaan asosiasi, ventura bersama, atau cabang yang aktivitasnya dilaksanakan di negara lain atau menggunakan mata uang lain dari mata uang entitas pelapor. Lalu selanjutnya ada pos moneter, yaitu hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Terutama pos moneter ini ada pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara khas. Yang kedua ada dividen kas yang diakui secara kewajiban.
Yang ketiga, ada kontrak untuk menerima atau menyerahkan. Jumlah variabel instrumen ekuitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya harus diterima atau diserahkan juga setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap. Pos non-moneter itu tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Fitur utama pos moneter ini ada uang muka, ada goodwill, aset tak berwujud, dan aset tetap. Transaksi mata uang asing. Transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Pertama itu ada membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Lalu yang kedua ada meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang ataupun tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Dan yang ketiga ada memperoleh, melepas aset atau mengadakan dan menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya di sini ada penerapan tanggal pelaporan. Yang pertama ada pos moneter mata uang asing itu dijabarkan menggunakan kurs tetap. Yang kedua, pos moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, ada pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Selanjutnya ada penerapan aset tetap. Aset tetap diukur dengan nilai wajar dan biaya historis. Jika jumlah yang ditentukan dalam mata uang asing akan dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Ketika beberapa nilai tukar tersedia kurs yang dimana arus kas masa depan diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada selisih kurs. Itu merupakan timbul pada penyelesaian pos moneter atau proses penjabaran pos moneter pada kurs, yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan. Pada pengakuan awal selama atau sebelum periode pelaporan keuangan, diakui sebagai laba atau rugi dalam periode saat terjadinya, kecuali sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32. Yang pertama itu ada selisih nilai tukar komprehensif. Jika keuntungan atau rugi pos non-moneter diakui pada pendapatan komprehensif lain, setiap komponennya juga diakui di sana. Jika diakui dalam laba rugi, komponennya pun diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada nilai tukar investasi neto. Laporan keuangan terpisah yang ada pada PSAK 4 itu merupakan selisih kurs pada pos moneter dalam investasi neto, kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laba atau rugi. Dan selanjutnya ada laporan konsolidasi, merupakan selisih kurs yang diakui di pendapatan komprehensif lain, lalu direlasifikasi ke laba rugi saat pelepasan investasi neto. Pada ada penjabaran mata uang pelaporan. Di sini ada 3, yang pertama ada aset dan liabilitas, yang kedua ada pendapatan dan beban, yang terakhir ada selisih kurs dan jabaran MU goodwill. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dan akuisisi usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan kewajiban usaha tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang fungsional lainnya. Dan dijabarkan menggunakan kurs penutup N itu pada pelepasan pada suatu kegiatan usaha luar negeri merupakan kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas. Direklasifikasi dari ekuitas ke laba atau rugi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri diakui. Selanjutnya ada rilis bisnis LN anak. Pada pelepasan sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, itu merupakan entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas merelasifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba rugi. Selanjutnya itu ada pengaruh pajak. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Nah, selanjutnya itu ada pengungkapan 1. Yang pertama, jumlah dari selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi PSAK 55, selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, serta rekonsiliasi kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Ada pengungkapan kedua. Yang pertama, jika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, ungkapkan fakta tersebut, mata uang fungsional dan alasannya. Yang kedua, jika ada perubahan mata uang fungsional yang signifikan, ungkapkan fakta dan alasannya. Ada pengungkapan ketiga, jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata fungsionalnya, entitas harus menjelaskan bahwa laporan tersebut tunduk pada SAK, hanya jika seluruh persyaratan dan metode penjabaran sesuai paragraf 37 dipenuhi.
Poin keempat, jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional dan pelaporannya dan persyaratan paragraf 52 tidak terpenuhi, maka entitas yang pertama, mengidentifikasi informasi tersebut sebagai informasi tambahan yang berbeda dari informasi yang sesuai dengan PSAK. Yang kedua, mengungkapkan mata uang penyajian informasi tambahan. Yang ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan. Tanggal efektif dan transisi. Yang pertama, efektif berlaku mulai 1 Januari 2012. Yang kedua, goodwill dan penyesuaian. Dicatat menggunakan kurs saat akuisisi. Yang ketiga, penerapan paragraf 43. Prospektif untuk akuisisi setelah awal periode penerapan. Yang keempat, devaluasi atau depresiasi luar biasa. Dihapus, diterapkan secara prospektif. Yang kelima, perubahan lain sesuai dengan persyaratan PSAK 25. Ilustrasi 1, di mana Britco, sebuah perusahaan Inggris yang dimiliki sepenuhnya oleh Dolarco, menggabungkan diri ketika nilai tukarnya di mana 1 sama dengan 1,1 US dollar. Sedangkan kurs pada tanggalannya di mana 1 Januari di tahun ke-6, 1 itu sama dengan 1,2. Di tanggal 31 Desember tahun ke-6, 1 itu sama dengan 1,4. Dan rata-rata pada tahun ke-6 adalah 1 itu sama dengan 1,3. Lalu piutang, hutang, dan hutang jangka panjang dinyatakan dalam mata uang lokal. Saldo dolar atas laba ditahan pada 31 Desember pada tahun kelima yaitu 60.000 dolar. Nilai kumulatif penyesuaian penjabaran mata uang asing pada 31 Desember tahun kelima itu sebesar 30.000 dolar kredit. Maka di sini dibuatlah raca saldo Britco's pada 31 Desember di tahun ke-6 sesuai dengan prinsip akuntansi Dolarco. Pound sterling merupakan mata uang transaksional dari si Britco. Jadi di sini ada akun-akunnya, cash, AR, inventory at cost, prepaid expense, equipment, building net, long-term notes, lalu ada accounts payable, current portion of long-term debt, lalu juga ada capital stock, lalu ada return earning 1 Januari tahun ke-6, sales, COGS, depreciation, dan other expenses. Ini dibuatkan statement of financial position. Sebagai contoh, cash awalnya itu 100.000 dolar, sedangkan exchange rate-nya itu 1,4, maka dikalikan 100.000 itu dikalikan dengan 1,4. Hal ini berlaku seterusnya. Sedangkan untuk yang lainnya itu mengikuti sesuai exchange rate-nya. Berikutnya, ini ada income statement yang berisikan sales, COGS, atau cost of goods sold, depreciation, dan juga net income. Lalu ada penjelasan, yaitu explanation code, di mana C itu current rate, H sebagai historical rate, A itu average rate, B itu balance in US dollar at the beginning of period atau di awal periode, lalu F itu per income statement, sedangkan G itu amount needed to balance the financial. Nah, untuk di income statement, exchange rate-nya disebutkan 1,3. Maka sebagai contoh, sales 5 juta itu dikalikan 1,3 menjadi 6.500.000. Dan akun-akun lainnya menyesuaikan dengan exchange rate-nya. Baik, sekian. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9.